Halo teman-teman, ketemu lagi di channel kami Investasi Kesehatan. Kali ini kita akan membahas part 2 dari kehamilan dengan COVID-19. Dan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana tata cara isolasi mandiri pada ibu hamil dan ibu nifas. Ikuti terus sampai selesai, jangan di skip. Salam sehat, sampai tua. Mantap. Hai teman-teman semua, ketemu lagi di channel Investasi Kesehatan. Sebelum kita mulai pembahasannya, jangan lupa untuk subscribe ya, supaya kami tambah semangat untuk membuat video-video selanjutnya yang penuh ilmu dan mudah-mudahan bermanfaat bagi orang banyak. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita bahas materinya. Salam sehat sampai tua. Cekidot. Oke. Jadi kita akan meneruskan dari pembahasan kita yang sebelumnya. Ini adalah part 2 tentang kehamilan dengan COVID. Maka kita akan mencoba untuk membeberkan kepada masyarakat bagaimana sih tata cara isolasi mandiri, sehingga mudah-mudahan misalnya Anda kena COVID, ini bukan mendoakan ya, tetapi misalnya Anda kena COVID dengan kehamilan, dalam kehamilan Anda tahu caranya, Anda tidak panik, dan kita bisa melakukan isolasi mandiri dengan baik, sehingga mudah-mudahan saja penyakitnya tidak menjadi ke gejala sedang dan berat. Kapan sih ibu hamil itu dilakukan isolasi mandiri? Jawabannya adalah pada pasien yang sudah confirm PCR COVID-19 positif. Yang kedua adalah pasien yang dicurigai COVID-19 karena ada riwayat kontak, ataupun tidak ada riwayat kontak tapi kita curiga ke sana dengan mungkin hasil rapid testnya positif dan sedang menunggu hasil PCR. Itu kita bisa lakukan isolasi mandiri, tujuannya supaya tidak mencegah penularan lebih lanjut. Kita bahas kali ini adalah syarat-syarat dalam melakukan, kapan sih boleh melakukan isolasi mandiri. 1. Mendapat izin dari dokter bahwa Anda bisa dilakukan isolasi mandiri melakukan dari pemeriksaan fisik atau dari telemedicine. 2. Anda memiliki gejala ringan atau OTG, orang tanpa gejala. Yang ketiga, tidak ada penyakit-penyakit penyerta selain hamil tersebut sendiri. Jadi misalnya Anda hamil dengan diabetes, kena COVID, ya sebaiknya tidak isolasi mandiri, ya. Kemudian rumah atau lokasi untuk isolasi mandiri itu memiliki ventilasi yang baik. Ventilasi yang baik kira-kira 20% dari luas dindingnya, ya, itu ventilasi yang baik. Kemudian berikutnya adalah lingkungan di Anda tinggal itu mendukung untuk Anda melakukan isolasi mandiri. Jangan sampai kejadian seperti pasien kemarin malah diusir-usir oleh warga di sekitar rumah. Nah, isolasi mandiri ini dilakukan selama kurang lebih 14 hari setelah Anda dinyatakan positif, ya, atau Anda sudah melakukan PCR ulang dan hasilnya jadi negatif. Kemudian harus bahwa ibu tersebut mampu melakukan pemantauan terhadap diri sendiri, dan kemudian bisa mendapatkan akses untuk mendapatkan obat-obat untuk gejala-gejalanya dan obat antivirus bila diperlukan. Kemudian kehamilannya usianya kurang dari 37 minggu dan masih bisa dan masih mau makan dan minum. Itu adalah syarat-syarat untuk dilakukan isolasi mandiri. Nah, protokol dalam melakukan isolasi mandiri, protokol ini artinya Anda lakukan terus-menerus ya. 1. Cek suhu tubuh pagi dan sore minimal. Lebih nggak apa-apa, ya. Kedua, periksalah saturasi oksigen dan dalam 1 menit
Anda melakukan berapa kali pernafasan. Ya. Ketiga adalah makanlah makanan yang cukup gizi tapi low karbohidrat, simplek terutama. Nah, bagaimana rumah atau tempat yang bisa dijadikan untuk isolasi mandiri? Rumah harus ventilasi dan pencahayaannya baik. Jadi yang saya bilang tadi sekitar 20% dari luas dinding. Kedua, kita harus bisa membuka jendela secara berkala. Ketiga, ini yang penting ya, banyak yang isolasi mandiri salah menularkan ke anak-anaknya. Anda harus di ruang yang terpisah dengan anggota keluarga yang lain. Jangan bareng-bareng. Anda isolasi mandiri, yang lain negatif, Anda keluar-keluar kamar. Sebaiknya tidak dilakukan seperti itu. Ya. Kemudian Anda sebaiknya kalau punya bayi dan sebagainya, titipkanlah bayi anak Anda ke keluarga lain yang tidak punya risiko atau tidak positif. Nah, dan kalau misalnya perlu keluar dari kamar Anda, pakailah masker. Nanti pada saat isolasi mandiri, usahakan untuk memisah barang-barang Anda dengan barang-barang anggota keluarga yang lain. Ya, ini kejadian keluarga saya sendiri isoman, katanya isolasi mandiri, tapi keluar kamar, ketemu sama anggota keluarga yang lain. Itu namanya bukan isolasi. Ya, itu cuma diam di rumah. Ini bukan isolasi, karena ini kita mau mencegah penularan ke anggota keluarga yang lain yang masih negatif. Kegiatan harian apa yang sebaiknya dilakukan oleh ibu hamil dengan isolasi mandiri dengan COVID positif? 1. Bukalah jendela kamar sehingga sinar matahari masuk. Jadi Anda mendapatkan salah satunya vitamin D. Kemudian menerapkan etika batuk. Jadi nanti etika batuk sebenarnya kita harusnya tidak perlu diajarkan oleh tenaga medis. Kalau batuk diajari dulu ketika masa SD, diajari oleh guru kita untuk ditutup. Dan kemudian tidak setelah itu dropletnya, dahaknya dan sebagainya macam kita oles-oles ke sana kemari. Jadi mungkin ada baiknya juga menggunakan sapu tangan atau tisu ditutupnya. Dan berjemur di bawah sinar matahari selama kurang lebih 15 menit ya, di bawah jam 9 atau di atas jam 3 sore. Nah, bagaimana dengan konsumsi cairan? Konsumsi cairan minimal 2,5 liter per hari, atau bila Anda berat badannya agak besar maka bisa ditambahkan lagi sekitar 30-50 cc per kilogram berat badan. Anda bisa hitung sendiri. Kemudian tidur harus cukup minimal 8 jam sehari. Anda mendapatkan suplementasi zat besi, asam folat, vitamin D dan kalsium. Bila Anda umur kehamilannya di atas 28 minggu, mulailah olahraga ringan. Olahraga ringan di sini ya sebaiknya tidak yang kompetitif. Jadi jalan, kemudian senam yang ringan, bukan senam aerobik yang atau zumba seperti itu, tapi yang ringan-ringan saja. Kemudian hindari stres, karena stres akan memperberat penyakitnya. Nah, kalau Anda mau mencatat suhu tubuh, maka catatlah 2 kali sehari, pagi dan malam. Nah, karena Anda statusnya adalah isoman, isolasi mandiri, maka ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Apa itu? Tidak boleh pergi bekerja, sekolah, ataupun ke ruang publik. Ya. Kedua, jangan menggunakan transportasi publik. Ketiga, kalau keluar rumah hanya untuk membeli makanan saja. Jadi mungkin karena Anda ini, kalau mungkin di kota besar ada Gojek, kalau di sini mungkin adanya ya semacam Gojek itu, tapi bukan Gojek ya, ojek biasa lah. Nah, kemudian tidak boleh menerima tamu.
jangan sampai Anda menerima tamu, karena kalau Anda menerima tamu itu namanya bukan isolasi mandiri. Ya. Seperti itu kira-kira. Nah, bagaimana dengan keluarganya? Keluarganya sebaiknya memberikan dukungan. Dukungannya berupa apa? Ya, menyediakan makanan yang dengan cukup gizi, dan kalau bisa jangan terlalu tinggi karbohidrat simpletnya. Yang kedua adalah dengan mencarikan, jadi misalnya jangan dikucilkan, tapi mencarikan jalan supaya dia bisa tetap sering berkomunikasi dengan kita. Kalau sekarang ya dengan video call, jadi mereka tidak merasa terlalu kesepian. Yang ketiga adalah dengan dukungan doa dan obat-obatan dan yang lain untuk membantu memantau dia isolasi mandiri. Ibu yang isolasi mandiri, jangan lupa untuk melakukan telemedicine ya, berkala, supaya Anda bisa dipantau oleh yang berwenang di sini, petugas kesehatan, apakah Anda perlu mendapatkan terapi tambahan atau bahkan mungkin Anda perlu melakukan rawat inap untuk mendapatkan oksigen. Nah, pada pasien yang isoman kita sangat menganjurkan untuk meningkatkan ibadah. Jadi karena dengan ibadah ini kita akan meningkatkan imun kita dengan cara berpikir positif untuk menghindari stres, dan kita bisa menenangkan hati kita. Selama isoman Anda bisa melakukan kegiatan-kegiatan positif ya, salah satunya adalah membaca, kemudian melakukan senam-senam yang ringan seperti yoga, mendengarkan musik, menulis hal-hal positif, ataupun yang sering kita harus lakukan adalah video call dengan keluarga supaya Anda tidak merasa sendirian. Nutrisi pada ibu hamil bagaimana dengan COVID ini bagaimana? Ini akan saya lampirkan di sini. Saya lampirkan kayak gini kira-kira. Anda bisa pause nanti ya. Kayak gini kira-kira pola makannya untuk ibu hamil dengan COVID yang sedang menjalani isolasi mandiri. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman untuk pembahasan dengan kehamilan dengan COVID-19. Oh ya, saya hampir lupa bahwa ketika Anda melahirkan, sebaiknya kalau anak Anda negatif 14 hari pertama Anda jangan menyusui langsung. Ya. Anda jangan menyusui langsung. Karena nanti bayi Anda kalau tertular dia akan risiko tinggi karena masih belum punya kekebalan tubuh. Kalau Anda masih ada yang belum mengerti, ada yang mau tanyakan, jangan lupa tanya di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam sehat sampai tua. Semoga mudah-mudahan Indonesia bebas dari COVID secepatnya. Terima kasih. Nah, teman-teman sudah pada mengerti apa belum? Nah, kalau udah pada ngerti, jangan lupa untuk di like ya, dan share link ini ke sebanyak mungkin media sosial supaya makin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari menonton video ini. Nah, bagi yang belum ngerti atau ada pertanyaan, silahkan tulis pertanyaan dan komen Anda di kolom komentar. Oke, salam sehat sampai tua.